Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Rezi. Saya bekerja di bidang junior software programming yang memiliki minat bakat di bagian aplikasi dan mobile. Saya berasal dari Politeknik Negeri Bekalis. Saya mengambil jurusan D3 Teknik Informatika dan saya juga memiliki beberapa proyek untuk membuat aplikasi dalam bahasa Flutter. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya seorang junior software engineering. Saya suka membangun aplikasi web dan mobile. Saya berfokus kepada Flutter dan website Laravel. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana aplikasi favorit di HP-mu atau website yang sering kamu kunjungi itu dibuat? Di balik layar ada peran vital dari kami. Hai, aku Liza, seorang junior software engineer di bidang web dan mobile. Tugasku yaitu membangun dan mengembangkan berbagai solusi digital. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby. Hai Liza, Ya, kamu lagi ngapain? aku lagi ngoding. Kamu ngoding terus ya? Emang profesinya apa? Yaitu aku seorang junior software engineer. Itu Wow. di bagian web dan mobile. Wah, bagus juga ya profesi kamu. Kamu apa sih itu? Jadi junior software engineer itu bertanggung jawab untuk membangun, menguji, dan memelihara aplikasi digital yang kita gunakan sehari-hari baik Excel atau mobile di HP. Oh, itu biasanya. Bisa langsung kamu bisa menjelaskan dasar dari profesi kamu? Kayaknya sekarang nggak bisa deh. Gimana kamu internet dulu sama saya sih? Baik, terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam tentang tugas pokok dan fungsi seorang junior software engineer sehari-hari. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas. Enggak. Tadi aku bertanya sama Liza. Emang bisa yang si junior itu ya? Iya. Jadi aku tanya sama dia tentang profesinya sebagai junior software engineering. Tapi dia bilang dia lagi sibuk. Jadi tidak bisa menjelaskannya. Apakah kamu bisa menjelaskan? Oh iya, ini kebetulan saya sudah melakukan project tentang junior software engineering. Bisa lihat dari codingannya. Nah, di sini itu saya bikin aplikasi untuk menambah tugas Zul. Di halaman itu ada halaman untuk login, halaman dosen, halaman mahasiswa, dan halaman register untuk buat akun baru. Nah, terus setelah kita menambah tugas tadi, ini kan aplikasi tugas, jadi bisa dilihat grafik tanggal untuk kapan menambah tugasnya, serta bisa dibuat laporan untuk tugas sudah selesai gitu. Kamu mau lihat aplikasi nggak? Boleh. Boleh. Kita bikin aplikasinya. Ini tampilan aplikasinya? Ya, tampilannya ini. Kita login sebagai admin dulu. Dosennya. Ya, dosen. Kamu tahu nggak ini buat di mana untuk usernya? Gimana? Di database ini buatnya. Ini kita login. Nah, ini tampilan dari dosen. Dosen tadi ini menjadi seperti ini. Nah, untuk menghubungkan semua ini seperti nama tugas, nama mahasiswa dan lain-lain ini, kita menggunakan API. Oh, Di sini ada account PHP itu untuk menghubungkan database. Ini database kita menggunakan PHP-nya MySQL. Setelah itu, untuk API tadi ada di get tugas untuk menghapus tugas, serta get mahasiswa untuk melihat tugas yang dikirim dosen, dan ini get tugas ini untuk mengirim tugas. Dan ada yang lain-lain seperti login, register, update, dan input. Untuk tugas ini untuk menambahkan tugas di halaman dosen. Nah, untuk menjalankan semua codingan tadi, kita menggunakan Outspec Business Zone. Nah, yang ini untuk print, membuat laporan, atau membuat PDF di laporannya ini, dan ada grafiknya. Grafiknya itu kita menggunakan PX chart. Kira-kira dari penjelasan itu kamu bisa memahami dasar dari junior software engineering ini?
Bisa. Kalau dasarnya masih bisa. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu dia guys penjelasan dari cara pembuatan aplikasi mobile yang dijelaskan oleh Anjas. Kemudian, apa sih itu website? Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang cara-cara dasar pembuatan website yang dijelaskan oleh Anjas. Oh, ini tentang penjelasan mobile ya? Ya, ini tentang Kalau untuk website-nya gimana? Oh, kamu mau tentang website? Iya. Ada di sini untuk website-nya. Kalau untuk website itu bukan lebih dasar tapi lebih mendalam tentang profesi tadi. Nah, ini ada website untuk membuat perpustakaan Jalan Laravel. Di sini kalau tadi kan itu menggunakan framework Flutter. Ya. Untuk mobile ya, kalau itu untuk menggunakan Laravel. Nah, di sini untuk menggunakan database itu ada di migration. Ini komponen-komponen pentingnya seperti controller, ada modelsnya untuk anggota tugasnya itu. Setelah itu untuk menjalankannya itu kita bisa menggunakan di sini juga PHP ini untuk view-nya itu ada di sini kita mulai. Oh, ini untuk tampilan halaman. Ya, mau lihat aja nggak? Mau lihat website nggak? Boleh. Nah, ini untuk tampilan website itu. Maka sesuai ini dengan seperti apa tadi itu view-nya. Seperti data buku. Di sini juga bisa input buku. Data anggota juga bisa. Sesuai lah sama seperti apa tadi itu di view tadi. Nah, untuk data pinjaman, data petugas. Kira-kira kamu udah ngerti belum? Ini dasar ini. Oh, masih dasar? Ya, masih dasar dari Laravel tadi. Oh, gitu ya? Mungkin bisa lah kamu paham lah untuk dasarnya. Oh, gitu Anjas. Makasih ya biasanya. Apa aja sih pekerjaan yang didapatkan sebagai profesi junior software? Jadi, untuk masa ruang karir itu jangan khawatir. Profesi junior software engineering punya prospek yang sangat cerah. Setelah beberapa tahun pengalaman, seorang junior misalnya menjadi software engineer atau mid-level developer. Kemudian ke senior software engineer, bahkan sampai ke posisi lead developer atau arsitek. Ada juga jalur ke product manager, lebih suka fokus pada pengembangan produk. Hampir semua industri membutuhkan software engineer saat ini. Mulai dari startup teknologi, e-commerce, perbankan, telekomunikasi, media hingga perusahaan konsultan IT. Selama ada kebutuhan akan aplikasi digital, peluang karir ini akan selalu terbuka lebar untuk profesi junior software engineer. Keahlian apa saja yang harus dikuasai dalam profesi junior software engineer, mobile dan website? Ada juga keahlian yang harus dikuasai dalam profesi software engineering, yaitu hard skill dalam bahasa pemrograman, framework database, dan version control, dan soft skill. Agar bisa sukses di profesi ini, ada beberapa kompetensi dan keahlian yang wajib dikuasai. Pertama, dari sisi hard skill. Tentu saja harus menguasai bahasa pemrograman. Untuk web, bisa belajar JavaScript dengan framework seperti React Native, Angular, atau Vue.js. Python dengan Django atau Flex, atau PHP dengan Laravel kalau untuk mobile. Bisa Java atau Kotlin untuk Android, atau Swift Objective-C untuk iOS. Atau bisa juga Dart dengan Flutter atau JavaScript dengan React Native untuk pengembangan platform yang biasa digunakan dalam junior software engineering. Lalu penting juga menguasai database seperti MySQL atau PostgreSQL serta version control system seperti JIT. Ini penting sekali buat kolaborasi di tim. Selain hard skill, soft skill juga tidak kalah penting. Seorang junior software engineer harus punya kemampuan pemecah masalah, problem solving yang kuat, dan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan tim, kemampuan belajar secara cepat karena teknologi terus berkembang, dan ketelitian dalam menulis kode. Berapa kisaran gaji atau salari yang didapatkan di profesi junior software engineer? Pertanyaan ini sering muncul, berapa sih salari atau gaji seorang junior software engineer di Indonesia? Tentu saja, angka ini bisa bervariasi tergantung lokasi, jenis perusahaan, dan pengalaman individual. Tapi, secara umum, untuk posisi junior software engineer di Indonesia, estimasi gajinya bisa sekitar antara 8 juta sampai 10 juta per bulan di kota-kota besar atau perusahaan teknologi yang lebih besar.
angkanya bisa lebih tinggi lagi. Dan ingat, ini baru di level junior. Seiring dengan pengalaman dan skill yang bertambah, gaji tentu akan ikut meningkat. Wah, ternyata seru juga ya mempelajari web dan mobile. Betul Zul, kalau kamu memperdalam dari dasar-dasar tadi, kamu bisa mendapat kerja yang cocok dan gaji yang besar untuk profesi sebagai junior software engineer. Nah, itu dia guys penjelasan dari Tevoxy dan dari profesi junior software engineer. Aku Liza Aini. Saya Muhammad Jufri. Sekian, terima kasih. Dadah.